Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sarkomer kali ini akan membahas soal pedagogik tentang metode dan pendekatan. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Manakah di antara pernyataan berikut yang termasuk bagian dari pengertian metode pembelajaran? A. Penyajian materi pembelajaran sesuai dengan rencana yang disusun. B. Gaya seseorang dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. C. Cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan sebuah metode. D. Titik tolak seseorang terhadap suatu proses pembelajaran. Jadi maksud dari soal itu adalah definisi dari metode pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Jadi metode pembelajaran itu adalah penyajian materi pembelajaran sesuai dengan rencana yang disusun. Kalau option yang B, yaitu gaya seseorang dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran, itu adalah definisi dari taktik pembelajaran. Kemudian option yang C, cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan sebuah metode, itu disebut sebagai strategi pembelajaran. Kemudian yang D, titik tolak seseorang terhadap suatu proses pembelajaran, itu adalah definisi dari pendekatan pembelajaran. Sudah cukup jelas ya, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, teman-teman bisa melihat pernyataan dari nomor 1 sampai 4 di layar monitor teman-teman. Silakan dibaca terlebih dahulu atau diklik pause-nya. Langsung saja kita ke soalnya ya. Jadi pengertian metode demonstrasi terdapat pada pernyataan. Nah, ini adalah yang ditanyakan metode demonstrasi. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Jawabannya yang C ya. Jadi pernyataan yang ketiga, yaitu cara penyajian pelajaran dengan memperagakan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Kemudian kalau kita lihat dari option yang pertama atau yang I, cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan secara langsung pada sekelompok siswa, itu adalah definisi dari metode ceramah. Kemudian yang pernyataan nomor 2, cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru atau sesama siswa, itu adalah definisi dari metode tanya jawab. Kemudian opsi yang 4 itu juga salah, yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari, itu adalah definisi dari metode eksperimen. Jadi kurang lebih ada 4 metode yang sudah dipelajari ya teman-teman. Ada metode demonstrasi, kemudian ada metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode eksperimen. Cukup jelas ya, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Metode eksperimen sangat sesuai digunakan untuk pembelajaran IPA karena A. Metode ini dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas, lebih konkret, sehingga dapat menghindarkan verbalisme dan siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Yang B. Metode ini menuntut untuk mengalami sendiri, mencari suatu kebenaran atau mencoba mencari data baru yang diperlukannya, mengolah sendiri, membuktikan suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan atas proses yang dialami itu. Kemudian yang C, metode ini dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif dalam memberikan gagasan dan ide-ide, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan, dan dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Kemudian yang D, metode ini dapat merangsang siswa melakukan berbagai aktivitas sehubungan dengan apa yang dipelajari, dapat mengembangkan kemandirian siswa, serta dapat lebih memperdalam, memperkaya, atau memperluas pandangan tentang apa yang dipelajari. Jadi, kira-kira alasan apa yang mendasari pada pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen? Kira-kira dari option yang A sampai yang D itu jawaban mana yang paling tepat? Jawabannya itu adalah yang B ya. Metode ini menuntut untuk mengalami sendiri, karena eksperimen itu kan siswa harus aktif terlibat dalam suatu percobaan ya. Siswa diibaratkan seperti seorang ilmuwan yang sedang menganalisis suatu permasalahan untuk membuktikan suatu hukum atau suatu teori, sehingga bisa menarik kesimpulan dengan percobaan yang telah dilakukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, guru sulit mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan. Tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang tajam dan dapat menimbulkan verbalisme. Pernyataan di atas merupakan kelemahan dari metode A. Diskusi, B. Ceramah, C. Penugasan, D. Tanya jawab. Jadi di soal itu terdapat kata dapat menimbulkan verbalisme. Nah, ini adalah kata kunci di soal ya teman-teman. Jadi dapat menimbulkan verbalisme itu merupakan kelemahan dari metode ceramah.
Berikutnya, pada tahap perencanaan dan persiapan demonstrasi, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah A. Menganalisis karakteristik siswa dan kebutuhan demonstrasi. B. Menentukan tujuan demonstrasi yang akan dilakukan. C. Menyiapkan materi yang akan didemonstrasikan. D. Membuat garis besar langkah yang akan didemonstrasikan. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Jadi ini masih berkaitan dengan metode demonstrasi ya. Jadi pada tahap perencanaan dan persiapan itu yang harus dilakukan oleh guru adalah menentukan tujuan demonstrasi yang akan dilakukan. Jawabannya yang B. Pembahasannya, pada tahap perencanaan dan persiapan demonstrasi, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah menentukan tujuan demonstrasi yang akan dilakukan. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan apakah tujuan yang akan dicapai siswa dengan belajar melalui demonstrasi itu tepat dengan menggunakan metode demonstrasi. Selanjutnya, guru menyiapkan materi yang akan didemonstrasikan, terutama hal-hal yang penting yang ingin ditonjolkan. Guru harus membuat garis besar atau pokok-pokok yang akan didemonstrasikan secara berurutan dan tertulis pada papan tulis atau pada kertas lebar agar dapat dibaca siswa dan guru secara keseluruhan. Jadi yang pertama dilakukan guru itu adalah menentukan tujuannya, kemudian menyiapkan materi dan membuat garis besar atau pokok-pokok yang didemonstrasikan. Selanjutnya soal berikutnya, pada kegiatan pembelajaran IPA tentang KD 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Seorang guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan meminta siswa secara berkelompok melakukan pengamatan berdasarkan lembar kerja yang telah disiapkannya untuk mengklasifikasi makhluk hidup dan benda yang ada di sekitar sekolah. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran tersebut adalah A. Diskusi, B. Eksperimen, C. Demonstrasi, D. Penugasan. Jadi pada soal kata kuncinya itu adalah siswa diberikan lembar kerja ya. Nah, lembar kerja untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang D. Penugasan. Pembahasannya, jadi di soal ada keywordnya, guru mengarahkan proses pembelajaran untuk melakukan pengamatan melalui LKS. Soal berikutnya, manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan pengertian dari pendekatan konsep? A. Pendekatan pengajaran secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Yang B. Pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dari hal-hal khusus menuju ke hal yang umum. C. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan, kemudian mengkomunikasikan perolehannya. D. Pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. Jadi yang ditanya itu adalah pendekatan konsep, definisinya ya teman-teman. Jawabannya itu adalah yang A ya, yaitu pendekatan pengajaran secara langsung menyajikan konsep. Jadi ada kata-kata menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Jadi langsung diberikan konsepnya, sehingga dalam pendekatan konsep itu siswa lebih pasif ya teman-teman, karena siswa tidak memiliki inisiatif untuk membangun pengetahuan dari konsep itu sendiri. Sedangkan yang B, pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dari hal-hal khusus menuju ke hal yang umum, itu adalah definisi dari pendekatan induktif. Jadi contohnya itu adalah misalnya dalam proses pembelajaran, nah guru itu memberikan suatu kasus terlebih dahulu, misalnya kasus tentang penyebaran virus corona. Nah kemudian jadi diberikan permasalahan, itu adalah pengertian dari hal-hal yang khusus. Nah, kemudian dari kasus tentang virus corona itu, siswa kemudian diarahkan untuk menjelaskan tentang bagaimana proses reproduksi virus, kemudian bagaimana virus itu bisa berkembang biak,
apa itu virus dan sebagainya, itu adalah hal-hal umum yang harus diketahui oleh siswa. Jadi pendekatan induktif itu teman-teman, gurunya itu memberikan contohnya terlebih dahulu, baru siswanya itu menarik kesimpulan dari contoh yang diberikan oleh guru. Kemudian option yang C, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, kemudian mengkomunikasikan perolehannya, itu termasuk dalam pendekatan keterampilan proses, ya, ada kata-kata membentuk keterampilan. Kemudian yang D, pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. Jadi ada kata-kata memanfaatkan lingkungan, ya teman-teman. Itu adalah definisi dari pendekatan lingkungan. Cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan pengertian dari pendekatan keterampilan proses? A. Pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. B. Pendekatan pengajaran secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. C. Pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dari hal-hal khusus menuju ke hal yang umum. Yang D. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, kemudian mengkomunikasikan perolehannya. Di soal yang sebelumnya sudah dibahas definisi dari masing-masing pendekatan. Nah, kira-kira jawaban untuk soal ini yang mana ya? Dari definisi pendekatan keterampilan proses. Jawabannya yang tepat itu adalah yang D ya, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, kemudian mengkomunikasikan perolehannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan pengertian dari pendekatan lingkungan? Nah, teman-teman bisa melihat option dari A sampai D, kemudian teman-teman bisa mencari jawaban yang tepat berdasarkan pembahasan di dua nomor yang sebelumnya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Nah, yaitu pendekatan lingkungan adalah pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. Nah, keempat pendekatan ini yaitu pendekatan lingkungan, pendekatan proses, pendekatan induktif, pendekatan keterampilan proses itu seringkali digunakan dalam pembelajaran IPA ya, atau pembelajaran sains. Berikutnya, manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan pengertian dari pendekatan induktif? Jadi masih definisi-definisi dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah optionnya, teman-teman bisa mencari jawaban yang tepat. Yang mana ini teman-teman? Ya, jawaban yang benar itu adalah yang C ya, pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dari hal-hal khusus menuju ke yang umum. Berikutnya, pendekatan yang menekankan pada proses ilmiah dan mencangkup 5 kegiatan utama, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan dikenal dengan pendekatan A. Induktif, B. Deduktif, C. Saintifik, D. Konsep. Ada 5M ya teman-teman. 5M ini sangat identik dengan kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik. Jawabannya yang C. Nah, pendekatan induktif ini adalah definisi dari pendekatan induktif ya teman-teman. Kemudian pendekatan deduktif. Nah, induktif sama deduktif itu berkebalikan ya teman-teman. Jadi kalau deduktif itu adalah pembelajaran di mana guru mentransfer informasi atau pengetahuan berupa teori atau prinsip. Jadi diberikan teori-teori terlebih dahulu. Dalam hal ini peserta didik sering mengalami kesulitan memahami konsep IPA. Dalam pembelajaran, hal ini disebabkan peserta didik baru bisa memahami konsep setelah disajikan sebagai berbagai contoh. Atau gambaran simpelnya itu adalah misalnya guru memberikan definisi tentang usaha atau pengertian dari usaha. Kemudian guru memberikan contoh tentang usaha itu, misalnya dengan mendorong tembok. Apakah dengan mendorong tembok itu termasuk usaha? Nah, kan jawabannya kan tidak ya teman-teman. Jadi meskipun mengeluarkan energi tapi tidak berpindah tempat, itu tidak melakukan usaha. Nah, dari situ siswa baru mengerti. Jadi itu adalah pendekatan deduktif. Beda dengan pendekatan induktif. Kalau induktif itu guru memberikan contohnya terlebih dahulu. Jadi dengan cara mendorong tembok itu berpindah tempat enggak? Ternyata kan enggak, karena itu bukan termasuk usaha. Baru dijelaskan definisi dari usaha.
seperti itu. Nah, kemudian pendekatan konsep. Nah, pendekatan konsep sudah dibahas ya teman-teman di soal-soal yang sebelumnya. Teman-teman bisa membaca sendiri di layar monitor. Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal disebut A. Strategi pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Metode pembelajaran, D. Teknik pembelajaran. Nah, ini harus tahu ya teman-teman perbedaan dari masing-masing istilah ini. Jawabannya yang tepat itu yang C ya. Jadi cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu rencana itu disebut sebagai metode pembelajaran. Nah, ini adalah beberapa catatan untuk membedakan keempat istilah ini ya. Kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Pengertian dari strategi pembelajaran menurut Sanjaya adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dari dua istilah ini, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, dapat diambil kesimpulan yaitu strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Jadi, misalnya strateginya itu adalah menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian metodenya apa? Misalnya cara untuk melakukan pembelajaran berbasis masalah, misalnya dengan melakukan metode diskusi, kemudian metode penugasan, seperti itu ya teman-teman. Jadi, ada hubungan antara strategi dengan metode. Lalu kalau pendekatan itu merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Nah, pendekatan itu ada dua, pendekatan yang berpusat pada guru yang menurunkan strategi pembelajaran langsung. Jadi misalnya pendekatan yang berpusat pada guru itu strategi pembelajarannya itu adalah strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran deduktif, dan strategi pembelajaran ekspositori. Kemudian kalau pendekatan berpusat pada siswa itu menurunkan strategi pembelajaran discovery, inquiry, dan strategi pembelajaran induktif. Jadi kalau berpusat pada guru itu siswanya cenderung lebih pasif ya dibandingkan dengan pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, lalu penjabaran dari metode pembelajaran disebut teknik dan taktik. Jadi kan tadi kan ada yang namanya strategi, metode, dan pendekatan. Nah, sekarang ada lagi yang namanya teknik dengan taktik. Nah, teknik dengan taktik ini merupakan penjabaran dari metode ya. Jadi kalau digambarkan itu berarti yang pertama itu ada yang namanya strategi ya. Nah, strategi ini nanti akan mengarahkan kepada metode pembelajaran. Nah, nanti metode pembelajaran itu nanti berbagi lagi menjadi teknik dengan taktik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, sedangkan taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Jelas ya teman-teman? Soal berikutnya, metode ceramah sangat cocok digunakan untuk A. Mengajarkan ranah kognitif sampai tingkat sintesis, B. Mendorong siswa berpartisipasi aktif dan berpikir kritis, C. Meningkatkan motivasi dan antusias siswa, D. Mengajar siswa dalam kelompok yang besar. Nah, ini jawaban mana yang tepat kira-kira yang menggambarkan metode ceramah? Nah, ini kira-kira jawabannya yang tepat itu yang mana ya teman-teman? Yang menggambarkan metode ceramah itu jawabannya itu adalah yang C ya, meningkatkan motivasi dan antusias siswa. Pembahasannya, metode ceramah merupakan cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan secara langsung pada sekelompok siswa. Penggunaan ceramah hendaknya dikombinasikan dengan metode-metode lainnya secara bervariasi, sehingga metode ceramah yang membuat siswa pasif dapat diimbangi dengan berbagai aktivitas belajar lainnya. Selain itu, guru dapat menggunakan alat peraga yang jelas dan menarik. Nah, jadi metode ceramah itu kan memang benar-benar bisa memusatkan perhatian siswa karena sumber informasinya kan dari guru ya teman-teman. Nah, tapi metode ceramah itu juga cenderung membosankan bagi siswa. Oleh karena itu, metode ceramah harus dikombinasikan dengan metode yang lain. Nah, misalnya dalam kasus ini itu adalah guru dapat menggunakan alat peraga, di mana guru yang menggunakan alat peraga itu bisa termasuk ke dalam metode demonstrasi. Jadi mengkombinasikan antara metode ceramah dengan metode demonstrasi. Cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Jika guru ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakan sesuatu, komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu, maka metode yang harus digunakan adalah A. Tanya jawab, B. Diskusi, C. Eksperimen, D. Demonstrasi. Nah, ini pada soal disebutkan ya, jadi guru ingin mengetahui gambaran tentang suatu proses. Jadi kalau proses itu biasanya metode yang tepat itu adalah metode eksperimen. Pembahasannya, metode eksperimen itu adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Metode tanya jawab untuk option yang A ya teman-teman, itu adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru atau sesama siswa. Kemudian metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lain. Cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan ke berikut adalah karakteristik dari metode eksperimen, kecuali A. Siswa melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Ini benar ya teman-teman. Kemudian yang B, siswa diberi kesempatan untuk melakukan sendiri dan mengikuti suatu proses percobaan. Ini juga sudah jelas, jawabannya benar. Kemudian yang C, siswa mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri. Nah, ini kita harus simpan dulu ya opsi yang C. Kita lihat dulu opsi yang D, siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Nah, kalau ini udah jelas ya teman-teman, yang D itu salah ya. Karena yang D itu merupakan definisi dari metode diskusi yang merupakan penyajian pelajaran dengan cara siswa dihadapkan pada suatu masalah yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama, karena di situ ada kata masalah. Berikutnya, perhatikan KD berikut. 3.3 menjelaskan konsep campuran ganda tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang paling sesuai dengan KD di atas adalah A. Ceramah, B. Tanya jawab, C. Demonstrasi, D. Praktikum. Jelas ya teman-teman, jawabannya itu adalah praktikum, karena dengan praktikum maka bisa menunjukkan ini ya, siswa bisa memahami konsepnya dengan benar dan siswa pasti bisa menjelaskan konsepnya pula, karena siswa dihadapkan langsung dalam proses penyelidikan seperti itu. Selanjutnya, seorang guru akan mengajarkan tentang larutan asam basa. Pendekatan yang paling sesuai untuk topik tersebut dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPA adalah A. Deduktif, B. Lingkungan, C. Konsep, D. Induktif. Yang mana ini teman-teman, jawabannya yang tepat adalah yang D ya, induktif. Ini kenapa induktif? Nah, berarti guru itu menunjukkan contoh larutan asam dan basa terlebih dahulu ya. Kenapa jeruk itu terasa asam atau kecut, sedangkan kalau sabun itu rasanya pahit. Nah, jadi kan guru memberikan contoh-contoh larutan asam dengan basa, kemudian baru ditarik teori tentang asam dengan basa. Jadi kenapa jeruk itu rasanya asam, itu karena pH-nya kurang dari 7 misalnya, seperti itu. Jadi dikaitkan dengan teori berdasarkan contoh yang telah dipaparkan sebelumnya. Soal berikutnya, berikut ini persiapan yang dilakukan oleh guru IPA sebelum merancang pembelajaran IPA. Pertama, menganalisis konsep-konsep yang akan diajarkan. 2, menentukan prasyarat atau konsep-konsep yang telah diketahui dan diperlukan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang C, mengorganisasikan konsep ke dalam konsep subordinat dan superordinat. Pertanyaannya, kegiatan guru tersebut lebih dominan akan merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan. Nah, ini di soal sudah disebutkan kata konsep. Konsep-konsep ini konsep-konsep juga, dan ini juga konsep-konsep. Jadi jelas ya, jawabannya itu adalah yang C ya, pendekatan konsep. Soal berikutnya, di antara pernyataan berikut, manakah yang tidak termasuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan induktif? Induktif, ingat ya teman-teman, dari khusus dulu baru ke umum. Dari khusus baru ke umum.
Memilih konsep, prinsip, dan aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. B. Menyajikan contoh-contoh khusus konsep, prinsip, atau aturan yang memungkinkan peserta didik memperkirakan hipotesis sifat umum yang terkandung dalam contoh-contoh itu. Yang C. Menyajikan contoh-contoh khusus agar peserta didik dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus itu dengan aturan prinsip umum. Yang D. Menyusun pernyataan mengenai sifat umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah yang terdahulu. Nah, kira-kira jawaban manakah yang tidak mencerminkan pendekatan induktif? Yang tidak ya, ini ada kata-kata tidak ya teman-teman. Kita lihat dulu opsi yang A, memilih konsep, prinsip, dan aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Nah, ini sudah jelas ya, ini termasuk ke dalam langkah pembelajaran induktif. Kita lihat yang B, menyajikan contoh-contoh khusus. Ya, ini disebutkan contoh-contoh khusus dulu ya teman-teman. Khusus, kemudian siswa memperkirakan sifat umumnya. Ini dari khusus ke umum, berarti ini juga termasuk induktif. Kemudian opsi yang C, menyajikan contoh-contoh khusus. Nah, ini ada kata-kata khusus kembali. Agar peserta didik dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus itu dengan aturan prinsip umum. Dari khusus ke umum ini juga induktif. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Menyusun pernyataan mengenai sifat umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah yang terdahulu, karena sifat umum itu menunjukkan pendekatan deduktif dari umum ke khusus. Terima kasih teman-teman telah menonton Sarkomer membahas metode dan pendekatan. Teman-teman, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.